Silakan duduk kembali saudara. Tetap syukur masih diberikan kekuatan kesehatan di tanggal 5 bulan 5 yang angka cantik ya 0505. Semoga hati kita tetap cantik di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Datanglah, hei, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh iya, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sungai sukacitamu, kami minta bangkit berdiri saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh iya, yes yes yes. Anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari
bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab sungai suka, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tapi Dia adalah teman kita, teman curhat kita, dan Dia juga sobat kita. Dia Yesus sobat kita. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia sanggup menemani. Namanya siapa, saudara? Hei, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Amin. Haleluya, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Benar, benar Tuhan. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak benar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita,
semua disediakan bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, apa yang tak dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang. dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara dari apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati. Jadi sebelum berdoa sebenarnya Tuhan sudah tahu apa kemauan kita. Ketika Tuhan menjawab doa hanya ada 3, ya, tidak, dan nanti. Jadi jangan katakan Tuhan tidak menjawab. Tuhan itu menjawab semua doa kita. Jawabannya adalah ya, tidak, dan nanti. Karena waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Bersabarlah, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena ketika kita mengalami banyak masalah, Tuhan adalah penolong kita. Saatnya hati kita terpatri untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita boleh katakan bahwa meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, tapi Tuhan tetap menjadi penolong kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah.
sebab Yesus sertaku. Katakan, tiada pernah kuragukan. Amin. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kami untuk bagi diri saudara, katakan walau 1000 rebah. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bersekutu bersama. Kami bersyukur kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas tim doa, tim penyembahan, tim pujian musik yang mempersiapkan rangkaian lagu-lagu ini. Semua kami diingatkan agar hidup kami tetap teguh, melewati badai gelombang apapun juga. Karena kami percaya Engkau yang selalu setia. Bapa di surga, itulah harapan iman kami di dalam mengalami kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami boleh memperhatikan tentang kondisi, kualitas, dan kebenaran iman yang ada di dalam hidup kami. Karena iman inilah yang akan memastikan bagaimana kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dan layakkan setiap kami, baik anak-anak-Mu yang mendengar, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Tidak ada satupun dari kami yang begitu kuat dan benar, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu biarlah Engkau menuntun hamba-Mu, menuntun setiap anak-Mu, melalui mulut hamba-Mu, melalui hikmat yang Tuhan berikan. Setiap anak-Mu boleh diberkati dengan firman-Mu. Bapa di surga, kami ingat anak kami bersama-sama yaitu Hillary yang sedang dalam pemulihan dari cacar airnya. Tuhan juga jamah. Dan kami mendengar ibunya juga mulai kena terjangkit. Kiranya Tuhan juga dengan belas kasihan Tuhan menolong dan menyembuhkan juga. Kembalikan mereka bersama-sama minggu depan untuk bisa bersekutu bersama. Dan Kau tahu hati anak kecil ini Tuhan, begitu inginnya dia datang ke ibadah. Terima kasih Tuhan.
atas iman yang kau berikan kepada dia. Kami akan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tadi Pak Tommy benar ya. Tanggal 5, bulan 5 ya Pak Tommy. Hari istimewa ya. Tapi itu sebagian besar kita nggak tahu. Ada hari istimewa, tanggal 5 bulan 5 itu apa? Yang biasa langganan beli online. Itu kalau tanggal sama bulannya sama. Itu salah satu penjual itu selalu memberikan ongkos gratis gitu ya. Pasti Anda tahu lah ya. Saya itu nggak tahu. Saya pernah suatu hari mau beli barang, saya ngomong dengan salah satu keponakan gitu. Aku mau beli barang gini, gimana? Oh jangan Om, tunggu seminggu lagi. Loh ngapain seminggu lagi? Nanti tanggal sekian, bulan sekian. Kalau tanggal bulannya sama, Om beli kalau nggak salah di Shopee atau apa. Itu ongkosnya gratis. Waduh, sampai tahu anak sekarang luar biasa. Ya saudaraku sekalian, tadi saya dengar anak kecil Hillary katanya sakit ya, kena cacar air dan anak itu udah sembuh, udah 2 minggu tapi anak itu ngerengek kepingin ke sekolah minggu. Nah ibunya sedang sakit juga. Tadi teman-teman, siapa itu si Bu ini ngomong aku terharu Pak Kris. Anak itu ngerengek kepingin ibadah. Kita yang sudah tua ngerengek nggak kok kepingin ibadah? Nah, kita ngerengek nggak kalau kita ini nggak bisa ibadah? Jalannya lagi macet lagi, aduh lah putar balik aja, bisa aja kita. Saudaraku, nah inilah kadang-kadang kita bersyukur ya, satu penghiburan buat guru-guru sekolah minggu, kalau muridnya itu ada yang sampai kepingin ibadah. Ya, mari saudara kita akan membahas firman Tuhan tentang bagaimana kita harus kembali kepada iman yang benar. Saudara, kekristenan ini tidak pernah berhenti diguncang tentang iman. Kadang-kadang kita memperhatikan banyak orang-orang yang tidak seiman mengguncang iman kita. Dan biasanya kita mengatakan, ya kan kita beda, tetap teguh. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang seiman justru saat ini yang mengguncang iman kita? Ya, contohnya tentang apa yang nanti saya sebut sebagai Kristen progresif. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, nah juga maka itu kita perlu bicara tentang iman. Iman itu sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi apakah iman itu seperti itu? Tadi Pak Tommy kemarin dalam renungan itu saya cuma melemparkan satu pertanyaan, dia jawab dengan tepat. Tom, kalau orang percaya Yesus, mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat nggak hidupnya? Dia langsung, tidak Pak. Oke, good. Ya, memang begitu. Tapi kalau Pak Tommy perhatikan, saya mau ngajak ini diskusi ya. Pak Tommy pernah perhatikan nggak Pak Tommy? Bahwa di Roma 10 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada ayatnya loh. Pak Tommy, ada ayatnya. Kamu ngaku Yesus Tuhan, selamat. Tapi apa ya betul itu aja, nanti kita akan bahas ya. Tidak segampang itu tentang iman, tetapi juga iman itu lebih dalam daripada apa yang kita perkirakan. Nah, mari kita belajar bagaimana toh kita itu bisa beriman kepada Tuhan dengan benar. Kita buka satu ayat yang sudah sering kita dengar, cuma 3 ayat, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan apa di sini? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ini begitu terkenal sekali, saudara. Ya, ini berbicara tentang pertemuan pertama orang yang tidak mengenal Tuhan sampai akhirnya percaya kepada Tuhan. Ya, yaitu setelah zaman Nuh semuanya bergerak begini-begini ini orang sudah lupa dengan Tuhan. Tuhan memulai lagi sebuah episode bagaimana dia itu ingin menyelamatkan manusia. Ya. Jadi yang pertama kita belajar dari Abraham. Apa yang kita ingat tentang iman? Yang pertama kita harus belajar dari ayat ini apa? Iman itu inisiatif dari Allah. Iman itu inisiatif dari Allah. Karena dikatakan dari ayat yang pertama apa katanya tadi ayat 1? Perkataan pertama apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita itu semua saat ini mengaku kita itu beriman. Seringkali kita mengatakan iman itu karena aku mau percaya. Iman itu karena aku mendengar aku percaya. Betul. Tetapi iman itu selalu dimulai, itu inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk apa? Mencari manusia. Manusia itu secara natur tidak mencari Tuhan. Manusia itu secara natur hanya mencari bagaimana persoalan hidupnya bisa dibereskan. Tapi mereka sebenarnya tidak cari Tuhan dalam pengertian Tuhan. Kalau nggak percaya, dalam Roma 3 ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu dasarnya nggak kepengen cari Tuhan. Yang dia pengen cari, hidupnya enak, masalahnya beres. Maka dia kalau dikatakan, itu loh percaya Tuhan, dia nyari Tuhan. Tapi dia tidak pernah mencari Tuhan demi kebutuhan ingin kenal dengan Tuhan. Manusia itu dasarnya pengen lari dari Tuhan. Kamu pasti nggak senang dengar firman detail tentang apa yang dikehendaki Tuhan, kita nggak suka. Dan kita itu akan kalau mendekat Tuhan, pasti ada rasa kita nggak suka. Karena apa? Memang natur kita itu bukan mencari Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mencari kita oleh karena kasih-Nya. Ketika Tuhan bertemu dengan Abram, mencari dia, menunjukkan dirinya kepada Abram, itu bukan karena Abram baik. Bukan karena dia melakukan sesuatu sehingga Tuhan itu terkesan dengan dia. Zaman sekarang kan banyak masalah kalau kita ibadah itu yang penting kesannya, betul? Wah, pemain drumnya kayak Telly Savalas. Wah, orang itu gitu. Dulu Tommy punya keponakan, perempuan saya nggak tahu itu apa. Datang ke sini mampir, saya tanya ada apa dari luar kota. Kepingin ikut satu ibadah di gereja. Karena dia kesemsem sama WL-nya. Betul ya Tom ya? Ya, saya kayak bingung. Datang dari daerah, datang ke gereja itu, nyari dulu WL-nya kapan. Bukan pengkhotbahnya, bukan pesannya, tetapi kesannya. Gitu. Zaman sekarang orang itu terkesan dengan hal-hal itu. Maka belum tentu kita itu adalah orang-orang yang cari Tuhan, dan kita itu mau membuat Tuhan terkesan dengan kita. Natur manusia tidak mencari Tuhan. Ya. Jadi ketika manusia itu pertama kali berbuat dosa, pertanyaan Tuhan apa kepada Adam dan Hawa? Di manakah engkau?
Itu sebenarnya apa? Kalau Dani mengatakan sama istrinya, Vin, di mana kamu? Gitu. Itu sebenarnya kamu mencari informasi atau sekedar kamu manggil dia. Vin, di mana? Di sini Pak, di dapur. Ambilin gua kopi Pak, kopi satu. Nah, gitu. Kamu sedang mencari dia. Betul? Ketika Adam itu berbuat dosa dan lari dari Tuhan, Tuhan tahu, Adam, di manakah engkau? Tuhan yang mencari. Karena itu pertama kali kita harus belajar, Tuhanlah yang mencari kita. Loh Pak, tapi kan kita ini kan kemudian dengar firman percaya. Iya, kalau tidak ada pertemuan engkau secara pribadi dengan Tuhan, itu nggak bisa. Nanti kita lihat. Kalau tidak ada pertemuan pribadi kita, saya, dengan Tuhan, walaupun saya sekolah minggu kenal firman, walaupun saya remaja kenal firman, walaupun saya duduk di sini kenal firman, saya suka setiap minggu dengar firman, tetapi kalau hidup ini tidak pernah kita membuka kesempatan pertemuan pribadi kita dengan Tuhan, nggak bisa. Tidak ada iman yang dibangun hanya karena kita sekumpulan orang Kristen, jadi kalau saya duduk di sini pasti saya juga beriman. Enggak, tidak ada. Yang pertama adalah kita itu dipanggil Tuhan. Allah memperkenalkan dirinya kepada Abram secara personal. Bukan karena Abram itu baik, kemudian menarik minat Allah untuk memanggilnya. Ya, nah ini pelajaran apa yang mau kita terima. Kalau kita berbicara tentang Tuhan kita, berbeda dengan apa yang digambarkan mungkin dengan Tuhan dari kepercayaan lain. Tapi kita menghargai, tetapi Tuhan kita mengajar kita bagaimana kita mengenal Dia. Yang pertama, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak tertarik dengan kehebatan kita. Maka itu jadi orang Kristen jangan sombong. Apalagi kalau sudah pelayanan. Merasa pelayanan ini adalah sebagai satu bukti bahwa aku ini harus dihargai oleh Tuhan, oleh jemaat, oleh siapa. Enggak. Dari Tuhan sendiri tidak pernah memandang orang yang hebat atau tidak hebat. Tuhan itu melihat setiap orang berdosa. Itu bukan karena dosanya, tetapi karena hidupnya Tuhan mengasihi. Dan kita itu kemudian menjadi makhluk yang begitu berharga di mata Tuhan. Mengapa ini penting? Karena banyak anak Tuhan yang bermasalah dengan jiwanya. Banyak anak Tuhan yang tumbuh menjadi orang hebat di dalam pelayanan, tapi sebenarnya jiwanya itu keropos. Karena prinsip bahwa Tuhan mengasihi dia apa adanya, mencari dia apa adanya, untuk diubah itu diputar balik dengan cara berpikir manusia. Kalau gua mau Tuhan baik sama saya, maka saya harus berusaha. Saya harus melayani Tuhan, saya harus begini, semua pelayanan buktinya saya sekolah ini, saya ini. Semuanya itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu layak mengasihi dia. Baru-baru ini ada seorang wanita, masih muda, di bawah 30 usianya. Dia lulusan dari psikologi dan dia khusus belajar sebagai seorang konselor Kristen untuk anak-anak remaja. Dan dia begitu bangga dengan pekerjaannya, pelayanannya. Tapi ketika kemudian dia ikut khotbah tentang seminar tentang identitas kita, dia bangkit, dia mengatakan, saya ini pembohong. Ketika saya melayani jadi seorang konselor yang terkenal di sekolah, dicari oleh mamah-mamah untuk konseling anaknya. Mereka begitu terkesan dengan saya. Tapi saya ini sebenarnya hati saya kosong. Saya itu kepingin berharga.
maka saya melakukan ini. Tapi sebenarnya dalam hati saya itu tidak berharga. Itu yang saya cari, penghargaan orang-orang. Supaya saya merasa orang menghargai saya, Tuhan pun menghargai saya. Tapi sebenarnya dia itu 0-0 karena hidupnya itu merasa tidak berharga. Karena dia punya problem dalam broken home di rumahnya. Jadi dia anak yang sebenarnya merasa tidak dihargai. Kemudian dia kepingin datang kepada Tuhan, dan dia kemudian karena dididik jadi Kristen dari kecil, maka salah satu caranya dia tertarik untuk mengajar, untuk jadi konselor Kristen, supaya hidupnya itu berharga. Selama itu dia kosong ternyata, di tengah-tengah merasa hebatnya dia kosong. Ketika dia mendengar, kamu itu dicari Tuhan, bukan kamu hebat. Kamu penuh luka, kamu hancur hidupmu, kamu penuh air mata, itu Tuhan sayang banget sama kamu. Dan ingin Tuhan itu mengambil engkau sebagai anaknya. Di situ dia kaget, selama ini konsep hidupku itu berantakan salah. Saudara, Tuhan yang memiliki inisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Sekolah minggu, keluarga, jemaat, itu membantu hanya mengkondisikan. Tapi tetap yang namanya perkenalan pribadi itu karena inisiatif Tuhan masuk memperkenalkan diri di dalam hidup. Yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Tuhan yang menghendaki pertemuan itu. Kemudian yang kedua apa? Setelah Allah memperkenalkan diri dan Abraham kemudian mau mendengar Allah. Maka sekarang yang kedua, Allah bukan hanya memanggil, tapi Allah memberikan perintah. Nah, ini yang paling penting. Dikatakan apa perintahnya tadi? Pergilah dari negerimu, betul? Dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dani, kalau Tuhan tiba-tiba menampakkan diri kepadamu, kemudian Tuhan ngomong, Dani, aku melihat hidupmu. Kamu akan aku berkati lebih kali, 10-20 kali dari sekarang. Kamu amin enggak? Amin. Tapi ternyata Tuhan ngomongnya lain. Dani, jual mobilmu kasih ke orang lain. Tinggalkan keluargamu, betul? Pergi sama istrimu, anakmu, pergi ke tempat yang nanti aku tunjukkan kepadamu. Mau? Hah? Mau? Ada yang mau nggak? Pak Dino, mau? Pergilah kamu, tinggalkan istrimu. Apa yang menjadi satu pertanyaan di sini? Perintah Tuhan itu ternyata sangat kontradiktif. Kontradiktif dengan apa? Logikanya Abraham, gua ini dari Mesopotamia pindah ke Haran, satu keluarga besar, bekerja berhasil dengan baik, kaya, nyaman, aman hidup kita. Tiba-tiba Tuhan ngomong tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkan dari rumah bapakmu. Jadi dia tinggal di pondok mertua indah. Disuruh ninggalkan, terus kemana Tuhan? Gua nggak punya apa-apa ini. Pergi aja, kemana? Nanti aku tunjukkan kepadamu. Saudara pernah kepikir? Seringkali kalau kita itu ingin dengar firman dengan membaik-baiki Tuhan, kita cuma mau Tuhan tuh ngomong gini loh, doamu aku dengar, betul? Aku akan jawab tadi Pak Tommy, iya Tom, kamu minta apa? Minta iya Tom. Aku minta muda 30 tahun lebih awal, iya Tom, gitu. Tumbuh rambutnya gondrong gitu ya. Karena udah 30 tahun yang lalu tumbuh tapi jadi keluar langsung panjang gitu ya. Kita tuh maunya apa yang kita minta, Tuhan itu memberi. Tapi Tuhan ngomongnya lain. Apa yang aku perintahkan kamu mau taat nggak? Untuk bisa taat itu gimana?
konsep kita bisa taat itu gimana? Kamu mau nurut itu dasarnya apa? Pak drummer boy kita, percaya. Betul? Percaya. Maka saya ngomong sama anak-anak remaja saya dulu, jangan pernah percaya dengan omongan teman cowokmu. Itu gombal semua. Karena begitu percaya, habislah orang. Tapi kalau dengan Tuhan, yang Tuhan mau itu percaya dulu. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan itu baik. Betul? Percaya bahwa Tuhan itu baik. Loh Pak, kalau Tuhan itu baik, kok ada masalah? Ada ayatnya, kemarin kita renungkan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan dia membaringkan aku di rumput yang di padang yang berumput. Dia menyegarkan, dia menuntunku ke air yang, dia menyegarkan, dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wah enak ya hidup, tapi jangan lupa. Sisi yang lain dari itu adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku percaya gadamu dan tongkatmu itulah. Loh, ternyata ikut Tuhan yang baik itu tidak melepaskan kita dari pergumulan di dunia. Tetapi percaya enggak? Daud percaya. Percaya bukan karena kalau tempatnya baik pasti Tuhan lagi baik, kalau tempatnya buruk Tuhan lagi enggak baik dengan kita. Dan di tempat yang baik, di tempat yang buruk, aku percaya Allah itu baik. Kita percaya enggak bahwa Tuhan yang mencari kita adalah Tuhan yang baik? Kalau Tuhan yang baik, Tuhan tidak punya rencana yang jelek. Amin. Tuhan tidak punya sesuatu yang bohong. Amin. Tuhan tidak punya sesuatu yang Tuhan putar balikkan nanti. Amin. Berarti kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya pada seluruh firman-Nya. Seluruh. Kalau engkau mengatakan percaya pada Tuhan, maka seluruh Alkitab engkau itu percaya. Problemnya sekarang, iman itu digeser oleh orang-orang yang seiman dengan kita, karena mereka ini mau percaya pada Tuhan, tapi cuma sebagian. Saya percaya Yesus itu dia Tuhan, tapi ada keselamatan lahir di luar Yesus. Masa hanya lewat Yesus sih? Ada pasti keselamatan di luar Yesus. Saya katakan, gak bisa, yuk percaya Tuhan. Yuk percaya Tuhan tidak bohong, yuk percaya Tuhan sempurna, yuk percaya bahwa semua rencananya baik, berarti setiap firman-Nya itu baik, berarti kamu percaya. Firman-Nya mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu firman-Nya. Tapi dia nggak percaya bagian itu. Dia percaya Yesus menebus. Dia percaya Yesus bangkit. Semua dia percaya. Tapi dia nggak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat untuk semua orang. Satu-satunya jalan. Dia tidak percaya ketika dia berkata bahwa di bawah kolong langit tidak ada satu namamu yang akan bisa menyelamatkan manusia selain daripada Yesus Kristus. Jadi problemnya orang. Firman itu seringkali nggak cocok dengan logika dia. Maka dia cari-cari. Ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Kesimpulan dia, Kristen hanyalah salah satu jalan. Dia mengatakan, Alkitab kok tidak bersalah. Buktinya Salomo yang tidak boleh menikahi istrinya 1000. Dia tidak tahu fakta manusia dan firman. Dia nggak bisa membedakan. Dan dia tidak bisa mengatakan, dia mengatakan Alkitab itu kan bisa salah. Alkitab firman Tuhannya nggak bisa salah. Yang salah itu yang nulis terjemahkan seringkali meleset-meleset. Itu pun sudah terus dikoreksi dengan data-data ribuan tahun yang lalu, ternyata perbedaan-perbedaan itu hanya sedikit sekali. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan manusialah kalau ada kesalahan itu manusia. Jadi yang kedua adalah saudara, sekarang Tuhan berfirman. Bagaimana supaya
orang itu Abraham percaya. Dan dikatakan apa? Tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkanlah rumah bapakmu, pergilah. Tuhan ngomong, you mau percaya sama gua? Cuman satu, you jalan sama gua. You lepaskan yang you punya, you pegang aku. Iman itu bisa tumbuh kalau orang itu berjalan hanya dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan. Dan iman itu bisa bertumbuh kalau ada hal yang tidak pasti. Kalau yang pasti-pasti itu tidak perlu iman. Betul? Kamu mau mandi nyalakan keran itu, dalam nama Yesus buka, gendeng itu namanya. Betul nggak? Ya nggak? Mau nyalain lampu, dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus celekin nyala, loh gitu. Itu namanya gini. Hal-hal yang sudah biasa. Tetapi kalau penuh ketidakpastian, lagi makan pegang dompet. Tuhan tolong dompetku ada isi. Nah itu namanya iman itu. Dalam nama Yesus, nah itu balai. Karena sudah ragu-ragu, betul? Tuhan tolong aku, bener duitnya nggak ada. Ketemu ibu gembala, Dani lagi mana? Oh lagi makan. Sudah tak bayar. Tuhan terima kasih. Ya enggak? Ya enggak? Dalam keraguan itulah Tuhan menjawab. Kalau enggak itu Dani ada punya gede. Banyak Ibu Stella makan di sebelah pura-pura enggak tahu dia gitu. Betul enggak? Karena kita yakin. Tetapi ketika engkau tidak yakin, penuh dengan keraguan-raguan, di situ Allah bekerja. Dan ingat, satu negara enggak bisa membuat imanmu bertumbuh. Satu keluarga serumah enggak bisa membuat imanmu pada Tuhan bertumbuh. Orang tuamu nggak bisa membuat imanmu bertumbuh. Maka Tuhan tinggalkan mereka. Kalau kamu tinggal dengan mereka, kamu nggak akan bertumbuh imanmu. Tinggalkan mereka, aku dengan engkau pribadi. Maka itu apa pelajaran dari kita? Izinkan anak-anakmu, setelah engkau mengajari mereka tentang Tuhan, setelah engkau membawa mereka ke sekolah minggu, izinkan mereka punya pergumulan dengan Tuhan. Banyak anak-anak yang nggak punya pergumulan dengan Tuhan, hanya percaya karena itu adalah bagian dari tradisi. Hidupnya nggak berubah. Waktu Lebaran kemarin kami ada seminar khusus untuk anak-anak muda. Ternyata ditarik terlalu bawah, umur 14 sudah diajak seminar. Wah, ada 60 anak. Pusing. Karena anak-anak itu adalah anak-anak orang the have. Nggak pernah yang namanya tahu masalah pergumulan hidup. Diajarin tentang jangan bohong. Ngapain gue bohong nggak pernah. Nggak bohong aja dapat kok. Betul nggak? Cuman ngomong mamahnya, mah sepatuku ini. Besoknya diajak ke toko beli sepatu yang baru. Anak itu nggak pernah pergumulan. Pusing yang ngajar. Pusing Pak aku ngajar mereka. Semuanya itu kelihatannya baik-baik. Tapi anak-anak itu nggak punya pegangan. Tuhan mau engkau berjalan dengan dia secara personal. Dan engkau mengalami pergumulan demi pergumulan. Hanya itulah yang membuat kita semakin kenal dengan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara. Apa yang Tuhan katakan? Ketika Tuhan memanggil supaya kita percaya untuk berjalan dengan dia, Tuhan memberikan visi. Banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak calon-calon hamba Tuhan juga yang tidak pernah punya visi dalam hidupnya, khususnya di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau ditanya, kamu terbeban apa? Ya pokoknya semua yang diberikan ya saya lakukan. Kalau kamu suruh memilih ini dan ini, yang enak aja yang gua pilih.
Kapan kamu berani berkorban? Yang enak aja hasilnya. Banyak hamba Tuhan yang tidak pernah punya visi di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan itu sebenarnya mencari, memanggil, menunjukkan pada satu tempat, tujuannya satu. Tuhan punya visi. Apa visinya Tuhan bagi Abraham? Aku akan pakai engkau sebagai seorang agen perubahan. Perubahan apa? Pertama, aku akan memberkati engkau. Pertama, aku akan tunjukkan tanah di mana engkau nanti akan ada. Maka itu disebut nanti, Tuhan nggak ngomong tanah apa, tapi perjalanannya membawa dia kepada Kanaan. Nantilah Tuhan baru berjanji dalam Kejadian 15 bahwa tanah ini akan kuberikan kepadamu. Kemudian Tuhan itu kemudian menuntun dan Tuhan mengatakan bukan hanya engkau diberkati. Seringkali orang Kristen hanya berhenti kalau aku diberkati, titik. Tetapi engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Karena engkaulah agen perubahan yang Tuhan mau pakai. Saya dan Anda, itu adalah agen perubahan yang Tuhan pakai. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya panggilan Tuhan. Hanya beda-beda. Maka itu dalam perjalanan hidup kita, apa yang terjadi? Sebenarnya semua. Kalau teman-teman pemain musik bisa melayani musik, kemudian ada yang pujian dan sebagainya. Itu karena Tuhan pasti menaruh dalam hatinya beban itu. Ya enggak Pak Enja? Udah jauh-jauh ke sini, cuman main keyboard aja gitu. So, kalian bisa ngomong begitu toh? Bisa ngomong begitu. Tapi kalau itu beban dari Tuhan, dari kita main musik, dari kita nyanyi, dari kita apapun juga, melayani sekolah minggu. Kalau itu memang beban yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan yang harus kita lakukan. Kita akan melakukan. Sampai mati pun kita berani. Kami melihat banyak sekali anak-anak Tuhan, jemaat yang aktif pelayanan, gak pernah punya satupun. Apa yang membuat aku terbeban? Sebagian besar banyak kalau sudah dengar firman udah cukup. Siapa bilang? Percaya cukup. Iblis percaya enggak? Yesus itu adalah Tuhan. Iblis jadi Kristen enggak? Cuman percaya aja enggak bisa. Apalagi punya beban di dalam hidupmu. Ini yang harusnya kita cari dengan Tuhan. Orang itu kalau menemukan panggilan Tuhan, tahu beban yang dari Tuhan, dia mencari itu bersama Tuhan. Aduh, pelayanan itu namanya. Udahlah, walaupun dia berkorban, walaupun sakit, walaupun apa, ada sukacita. Saya ini nggak pernah ngerti, tapi asal ketemu orang, udah lama nggak ketemu. Kemarin ketemu driver Bluebird dalam perjalanan ke ini. Ngomong-ngomong, biasalah saya selalu cari celah di mana saya bisa ngomong Yesus Kristus. Ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol, ngomong sampai usia dulu. Bapak usia apa? Oh saya baru pensiun ya Pak, saya 55. Oh, oke. Bapak berapa? Oh saya 67. Hah? Kok segeran Bapak daripada saya? Saya nggak tahu. Ya karena melayani Tuhan. Sesuatu yang membuat kita tuh merasa ada sesuatu yang dari Tuhan. Bukan karena kita mencari, tapi karena Tuhan yang menyediakan. Punya beban kalau hidupmu tahu apa yang Tuhan inginkan untuk lakukan untuk Tuhan. Bukan cuma mikirin berkat-berkat buat kamu yang selalu curiga dengan Tuhan. Wah hidup ini enak banget. Walaupun kita dalam pertempuran. Walaupun kita dalam pergumulan. Hidup itu enak. Karena itu 3 hal saudara. Tuhan mencari engkau. Engkau begitu berharga. Tapi Tuhan itu bukan cuma mencari. Tuhan ingin mengubah kita. Sehingga kita diciptakan. You were created for a divine mission.
kita itu diciptakan, diundang, diubah, dilahirkan baru untuk satu misi ilahi yang engkau akan ambil dalam hidup. Tentang berkorban, oh enggak takut. Enggak takut kalau sudah tahu apa yang panggilan kita, enggak takut. Berikan waktu, tenaga, pikiran, uang itu enggak takut. Karena itu tahu itu bagian saya. Untuk mengubah orang lain. Inilah iman. Tuhan memanggil, kau begitu berharga. Tuhan memerintahkan engkau harus percaya pada seluruh firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan akan menunjukkan engkau bagian yang harus menjadi beban dalam hidupmu. Hidup ini. Nah, kembali tadi ke dalam ayat tadi. Jadi iman itu enggak sederhana. Tapi kemudian Roma 10 ayat 9 gimana? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini buktinya iman kan simple, Pak. Coba dibaca lagi. Sama, Pak. Kan cuman gitu aja, nggak ada yang namanya berkorban. Pokoknya percaya cukup, maka itu gua sudah yakin selamat. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengaku, ya Tuhan itu aku punya Tuhanku. Oke. Ayo ngomong gitu tapi balik ke 2000 tahun yang lalu ketika jemaat-jemaat di Roma itu sedang dicari dan mau dibunuh. Dan kalau ketangkep itu disalib matinya pelan-pelan atau disalibkan jadi obor matinya cepat tapi lewat panas. Mau? Atau kalau mereka lagi iseng dicemplungkan ke arena diadu dengan singa. Mau nggak? Itu begitu engkau ngaku bahwa engkau orang Kristen, engkau ditangkap zaman waktu itu. Jadi konteks firman ini adalah ketika zaman orang Kristen sedang dalam aniaya besar di kerajaan Roma. Paulus ngomong, kalau kamu sampai dalam situasi seperti ini, kamu percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak ada yang salah dengan Tuhan. Dan kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu pasti selamat. Meskipun kamu mati. Betul? Di situ jelas sekali ada pergumulan untuk mengaku aja. Itu sebuah pergumulan antara hidup dan mati. Maka itu dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau engkau lagi minum kopi Starbucks kemudian tiba-tiba dikatakan percaya Yesus, percaya dia Tuhan dan Juru Selamat. Aku diselamatkan dari dosa-dosaku. Jadi kamu yakin selamat? Yakin, siapa ngomong? Itu kan situasi kita yang tanpa beban pengorbanan. Tetapi ketika engkau ikut Tuhan, panggilan Tuhan, karena kasih-Nya, perintahnya, menuntut kita berserah 100%. Hidup kita hanya bergantung kepada Dia. Tanpa pergumulan, tidak akan pernah mengenal Tuhan dan punya iman. Karena itu mari saudara, kita beriman dengan benar. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Meskipun kau salah langkah, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memberikan kesempatan supaya kita menjadi lebih benar di hadapan Dia. Amin. Hari ini kita diingatkan lagi, semua itu dimulai ketika Yesus menebus kita untuk menjadi anak-anak Allah. Lahir baru. Maka itu kita diajak untuk terus mengingat akan kematian Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan diri kita.
karya terbesar. Kasih yang terindah, haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Mari kita bangkit. Yang Dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju. Hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Perjamuan kudus adalah perintah-Mu ya Tuhan. Engkau bersabda bahwa ketika Engkau makan anggur dan roti ini, Engkau mengingat akan kematian-Ku sampai Aku datang kembali yang kedua kali. Bapa, kami memperingati ini karena kami yakin kebenaran seluruh firman Tuhan, kebenaran seluruh rencana Bapa yang mencari kami, menyelamatkan kami, mengubah hidup kami, dan membawa kami untuk benar-benar akan masuk dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan hati dan pikiran kami. Karena Engkau berkata bahwa barang siapa dengan tidak hati-hati mengambil bagian dari persekutuan ini, maka murka Tuhan akan turun. Bapa, pertama ampuni segala dosa kami. Ampuni keraguan kami. Ampuni kalau kami tidak bisa menerima Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Kami seringkali hanya mengambil bagian-bagian yang itu menyenangkan dan sesuai dengan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami mengaku bahwa Yesus adalah firman yang bersama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu jadi manusia, datang ke dunia, supaya orang mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Dan dia harus berkorban sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa seisi dunia. Dan kami percaya, maka kami menjadi anak-anak Allah yang masuk dalam rencana keselamatan. Kami berdoa, Kau memberkati roti dan anggur ini akan menjadi
alat Tuhan yang membuat kami terus diikat dengan persekutuan dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami menerima perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada yang sudah mendapatkan mutu perjamuan boleh bangkit berdiri. Kasihku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami dalam perjamuan kudus ini ya Yesus. Kami akan mengambil bagian apa yang Kau berikan pada kami, yaitu tubuh dan darah-Mu, sebagai persekutuan kami yang dikuduskan untuk keselamatan kami. Dan Kau rela menderita semuanya itu hanya untuk kami. Sekarang kami akan menerima. Saudara, mari kita naikkan roti ini di atas kepala kita. Kita sanjung Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan untuk menerima ini. Ampuni kami Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah Tuhan memberkati kita saat ini? Roti ini di mata Tuhan adalah bagian tubuh yang diserahkan pada kita. Tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mengambil anggur ini sesuai dengan perintah-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah. Kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus tercurah darahnya untuk mengampuni, dan hanya itu jalan satu-satunya kami diampuni dan diterima, ditebus oleh Bapa. Mari kita makan, bukankah ini tanda persekutuan kita dengan darah Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita makan, minum dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur dalam doa pribadimu. Secara personal dia sudah datang kepada kita. Secara personal dia memberikan tubuh dan darahnya buat Anda dan saya.
Secara personal dia akan memimpin hidup kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Perjalanan hidup kami saat ini adalah kami akan belajar setia dan taat. Percaya sepenuhnya pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami tidak tahu, meskipun secara logika itu jauh dari pikiran kami, meskipun jauh dari rasa aman kami, meskipun jauh dari rasa nyaman kami, tetapi biarlah kami seperti Abraham, sahabatmu yang Tuhan berkata, oleh karena Abraham percaya, maka dia adalah sahabat Allah. Biarlah kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan, menjadi kesaksian dalam setiap pribadi kami, bahwa Engkau bekerja secara personal dalam setiap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, supaya hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati setiap anak, meneguhkan iman mereka, menyatakan diri-Mu Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka merasakan penyertaan-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang membawa perpuluhan dipersilakan maju ke depan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang ini ku pernah di hadapan namamu, Yesusku, terimalah aku ini yang di hatiku sebagai penyembahanmu. Di hatiku Sebagai penyembahanku. anak-anakmu Kemudian untuk bagi mengasihi berdiri engkau. saudara-saudara. Anak-anakmu mengasihi engkau. Anak-anakmu percaya pada seluruh kebenaran firman. Anak-anakmu datang dengan membawa persepuluhan mereka. Supaya Tuhan terima, supaya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini ya Tuhan. Bapa di surga, terimalah seluruh persembahan dari setiap anak-anak menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Bila tangan-Mu sendiri yang mengolah, sehingga dana ini Tuhan, benda mati ini akan menghidupkan setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Kau memberkati gereja, Kau memberkati Ibu Gembala yang mengelola seluruhnya ini Tuhan. Engkaulah yang memberkati, mencukupkan untuk pelayanan ini. Tidak ada satupun yang berkurang Tuhan. Tidak satupun yang kekurangan di dalam pelayanan ini. Karena pelayanan ini, gereja ini adalah gereja-Mu. Gereja ini adalah Engkau yang bertahta Tuhan. Terima kasih. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang telah terulur untuk persembahan ini. Dalam pekerjaan mereka, bahkan Kau mengatakan tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Dalam keluarga mereka, dalam bentuk berkat, baik itu pendapatan, baik itu kesehatan, baik itu kebahagiaan, baik itu keamanan. Mereka akan menerima berkat dan kuasa untuk menikmati berkat itu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus, kami mempersembahkan persembahan persepuluhan jemaat-Mu. Haleluya. Amin.
Yang diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan, boleh angkat tangan. Luar biasa. Ketika saudara tadi menerima roti persembahan, jangan lupa di rotinya ada ayat emas. Itu coba kalau bisa direnungkan, karena ayat itu tidak sembarangan. Tuhan sudah pilih ketika saudara mengambil, itu Tuhan sudah menetapkan ayat emas itu dalam hidup saudara. Ya, menjadi rema dalam kehidupan saudara. Kalau tidak sempat dicatat, difoto aja dulu di kamera, disimpan. Seperti hari ini saya mendapatkan ayat hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Di Tuhan mengingatkan supaya saya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan memberkati. Pengumuman seperti biasa, tanggal 9 hari Kamis kita ada ibadah. Ya, bukan ibadah minggu tapi ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jangan lupa hadir untuk menikmati berkat Tuhan. Hari Minggunya ada kebaktian ibadah minggu biasa. Ya, jadi jangan lupa tanggal 9 hari Kamis ibadah seperti biasa. Hari libur ya, setelah ibadah bolehlah pergi kemana. Tapi yang penting ibadah dulu, utamakan Tuhan dulu. Amin saudara. Saatnya kita akan memberi yang terbaik. Tugas kolete boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan, dan juga perjamuan kudus yang sudah kami terima. Biarlah semuanya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Engkau yang sudah mati untuk kami, ajarkan kami untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang membuat kami kuat, firman-Mu yang membuat kami tetap tegar dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Berkati untuk Bapak Kristono yang sudah memberikan firman bagi kami, biarlah Kau berkati pelayanannya Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak yang percaya, dan semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan akan pelayanan Tuhan. Biarlah semakin hari banyak jiwa yang dimenangkan oleh karena pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, istri, anak, dan Engkau juga berkati senantiasa. Terima kasih, biarlah Kau yang campur tangan dalam setiap pekerjaan, dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan hari ini juga untuk pekerjaan, untuk kelewaran pekerjaan nama Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adalah. Jangan lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan, yang kudus, yang mengakan, yang mengajar dan menopang. Hei, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Kami undang Ibu Gembala untuk tutup dalam doa. Mari kita sehati berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadiran-Mu pada siang hari ini. Selalu kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pelawatan-Mu hari ini. Dalam kedamaian ini ya Tuhan, Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau mendidik kami, biar kami mengerti akan firman-Mu, biar kami memegang teguh kepada firman-Mu. Firman-Mu ialah iya dan amin. Kami tahu
Firman-Mu yang mengubah hati dan pikiran kami. Biar selalu firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami mampu apapun yang kami hadapi ini ya Tuhan. Kalau bukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau bukan firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Kau selalu melindungi kami dimanapun kami berada, apapun permasalahan kami anak-anak-Mu dalam pergumulan ini ya Tuhan. Di mendatang ini ya Tuhan, banyak sekali pencobaan, banyak sekali masalah. Tuhan yang selalu menguatkan mereka. Kalau mereka beriman, mereka mampu menghadapi segala apapun perkara ya Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menuntun kami. Haleluya. Tuhan selalu membukakan jalan untuk anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan melindungi, menjauhkan dari yang tidak Kau inginkan. Menjauhkan dari segala pergaulan. Menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan memberi kesehatan mereka selalu dengan sempurna. Memberi kekuatan mereka. Selalu melindungi, menjagai. Terutama rumah tangga. Haleluya. Maupun apapun permasalahannya mereka ya Tuhan. Tuhan yang menilik hati mereka, Tuhan yang tahu semua ya Tuhan. Kalau kami berpaut padamu ya Tuhan, Tuhan selalu bukakan jalan semua yang terbaik buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit juga Tuhan jamah, yang dalam kekurangan juga Tuhan selalu mencukupkan. Yang telah menjauh Tuhan tarikan mereka kembali ya Tuhan. Biar mereka lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan, lebih dekat lagi padamu ya Bapa. Itu ya Tuhan firman-Mu ya pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan urapi juga hamba-Mu Pak Kris ya Tuhan. Di mana Pak Kris memberitakan firman-Mu, Tuhan memberi hikmat pada dia, beri kuasa pada dia, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat ya Tuhan. Berkati juga rumah tangganya, berkati anak mantunya juga, berkati semua pelayanannya ya Tuhan. Tuhan beri dia kesehatan yang sempurna juga ya Tuhan. Jauhkan dari yang tidak Kau inginkan. Semua ya Tuhan, kami berdoa untuk semua para pengerja pada hari ini, pelayan-pelayan-Mu. Biar mereka lebih setia lagi, penuh hikmat yang datang dari Engkau. Biar mereka lagi bertekun, lebih dekat lagi untuk melayani Engkau. Hari-hari sudah mendekat ya Tuhan. Biar juga pelayan-pelayan untuk sekolah minggu juga, guru-gurunya juga ya Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu, biar mereka masih kecil ini, biar mengerti, biar menjadi kekuatan mereka, biar mereka takut akan Engkau. Itu firman-Mu yang berkata ya Tuhan, dari masih kecil ini mereka dididik untuk takut akan Engkau, beriman pada mereka semua ya Tuhan. Tuhan menjangkau mereka semua di sekolah maupun di mana mereka berada. Jauhkan dari pergaulan yang tidak Kau inginkan. Singkirkan semua dalam kejahatan ini ya Tuhan. Semua tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kalau kami telah siap makanan, Kau kuduskan makanan ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan, biar makanan ini menjadi kekuatan kami, kesehatan kami yang sempurna senantiasa ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga usai dari tempat sini, kemanapun kami berada, kemanapun kami berangkat dan pergi, maupun sampai di rumah, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Semua hindarkan dari yang tidak Kau inginkan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau dengar doa-doa kami pada siang hari ini ya Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita ya Tuhan. Kita menerima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu,
syukur bagimu. Haleluya. Selamat siang semuanya, Tuhan Yesus memberkati.